Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bil khair walhamdulillah. Madza darsuna al-an? Darsuna al-an Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa kabar kalian? Siswa-siswi kelas 7 B, C dan E MTS Manaratul Islam. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pelajaran kita sekarang adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Langsung saja, yang akan kita bahas pada pelajaran kita hari ini adalah tentang bab 4. Apa itu bab 4? Membahas tentang apa? Membahas tentang proses kelahiran Nahdlatul Ulama. Bagaimana sih proses kelahiran Nahdlatul Ulama itu? Ini yang akan kita sama-sama ketahui pada bab 4 ini. Latar belakang. Pada permulaan abad ke-19 Masehi, muncul gerakan yang mengaku sebagai pembaharu Islam di Minangkabau. Jadi pada permulaan abad ke-19, 1900-an, muncul gerakan yang mengaku dirinya sebagai pembaharu Islam di Minangkabau. Gerakan mereka serupa dengan aliran Wahabi yang berkembang di Saudi Arabia. Mungkin ada di antara kalian yang baru mengenal apa sih itu aliran Wahabi. Aliran Wahabi adalah sebuah aliran yang sangat-sangat bertentangan dengan Nahdlatul Ulama dan juga paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Segala bentuk amaliyah, pekerjaan-pekerjaan ibadah yang kita lakukan sebagian besar dikatakan sesat oleh aliran Wahabi. Nanti saya akan jelaskan lebih detailnya lagi amaliyah apa yang mereka anggap haram, mereka anggap sesat. Gerakan baru ini, gerakan pembaharu itu terus berkembang dengan membawa semboyan pemurnian ajaran Islam dari segala bentuk bid'ah. Apa bid'ah? Bid'ah itu segala macam perkara yang tidak dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu namanya bid'ah. Jadi semboyan mereka itu memurnikan ajaran Islam dari segala bentuk bid'ah. Mereka mengecam penganut mazhab. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ala tariqati Nahdlatul Ulama menganut salah satu daripada 4 mazhab. Mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Nanti kalian akan pelajari di kelas 8. Dan menentang amaliyah. Amaliyah ini adalah pekerjaan-pekerjaan keagamaan. Seperti apa? Seperti ziarah kubur. Mereka menganggap ziarah kubur itu adalah syirik. Syirik mensekutukan Allah. Mereka haramkan. Tahlilan. Itu mereka haramkan juga. Mereka anggap sesat. Berkirim doa kepada yang sudah meninggal dunia. Dan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dalam acara maulidan. Inilah amaliyah yang mereka anggap sesat. Mereka anggap haram, mereka anggap bahwasanya amaliyah tersebut tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Selanjutnya, pada tahun 1924 terjadi perubahan politik di Saudi Arabia. Saudi Arabia ini yang kalau kalian lebih jelas lagi di Mekah dan di Madinah. Dengan lengsernya Syarif Hussein. Raja dulu namanya Syarif Hussein dan digantikan oleh Abdul Aziz bin Saud yang merupakan pengikut aliran Wahabi. Jadi Syarif Hussein ini adalah seorang raja yang amaliyahnya ini sama seperti kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu beliau lengser dan digantikan oleh Abdul Aziz bin Saud, yang mana raja baru ini merupakan pengikut aliran Wahabi. Aliran Wahabi yang tadi saya sudah jelaskan sedikit. Kemudian Raja Ibnu Saud, Abdul Aziz bin Saud ini mengundang umat Islam Indonesia
untuk menghadiri Muktamar Dunia Islam di Mekah. Setelah beliau memimpin di Saudi Arabia, umat Islam di Indonesia diundang untuk mengikuti muktamar, pertemuan, seminar dunia Islam di mana? Di Mekah. Mau tidak mau, Indonesia harus mengutus delegasi untuk menghadiri undangan Raja Ibnu Saud di Mekah. Dikarenakan tidak adanya delegasi dari ulama pesantren yang dikirim untuk mengikuti muktamar di Mekah, maka ulama pesantren sepakat untuk membentuk panitia khusus guna memperjuangkan aspirasi mereka mempertahankan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di Hijaz, Mekah, dan Madinah. Jadi setelah adanya undangan muktamar dari Raja Ibnu Saud kepada Indonesia untuk menghadiri muktamar dunia Islam di Mekah, para ulama, para orang-orang Islam yang ada di Mekah mengirimkan delegasi untuk mengikuti muktamar tersebut. Tapi sayang, delegasi yang diutus oleh Indonesia menuju ke Mekah tidak ada ulama pesantren. Kalau tidak ada ulama pesantren, maka aspirasi orang-orang pesantren, aspirasi kiai-kiai dan ulama-ulama pesantren tidak akan sampai kepada Raja Ibnu Saud. Memang apa sih tujuan atau aspirasi yang ingin disampaikan oleh ulama pesantren kepada Raja Ibnu Saud? Intinya agar supaya di Mekah dan Madinah, di Hijaz itu tidak sepenuhnya diwajibkan untuk mengikuti aliran Wahabi, tapi boleh mereka mengikuti mazhab mereka masing-masing. Jadi orang-orang yang haji dari Indonesia ke Mekah boleh mengikuti atau boleh melakukan amaliyah yang biasa mereka lakukan di Indonesia, seperti ziarah kubur, seperti tahlilan, dan seperti maulidan dan yang lain sebagainya. Ini yang menjadi tujuan utama para ulama pesantren. Sayangnya tidak ada delegasi ulama pesantren yang dikirim kemana? Ke Mekah, ke Muktamar Dunia Islam di Mekah. Selanjutnya, pembentukan Komite Hijaz. Komite Hijaz, apa sih yang dimaksud dengan Komite Hijaz? Komite Hijaz ini secara gamblangnya adalah komite untuk mengirim delegasi kepada Raja Ibnu Saud yang berada di Saudi Arabia. Tadi sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa tidak ada delegasi ulama pesantren yang dikirim untuk bertemu Raja Ibnu Saud. Oleh karena itu, para ulama pesantren membentuk Komite Hijaz agar supaya ada ulama pesantren yang menjadi delegasi menyampaikan aspirasi mereka kepada Raja Ibnu Saud. Sesudah persiapan matang, maka tanggal 14 Rajab 1344 Hijriah atau 31 Januari 1926 Masehi, atas izin Kiai Haji Hashim Asy'ari, diadakan pertemuan di rumah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, di mana? Di Jalan Kertopaten, Surabaya. Tanggal 14 Rajab 1344 Hijriah atau bertepatan tanggal 31 Januari 1926 diizinkan oleh seorang ulama besar yang bernama Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari untuk mengadakan pertemuan di rumah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah di Jalan Kertopaten, Surabaya. Apa sih yang mereka bicarakan pada pertemuan tersebut? Dalam pertemuan tersebut disepakati dua keputusan penting. Keputusan apakah yang mereka sepakati dalam pertemuan di rumah Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah? Yang pertama, meresmikan dan mengukuhkan Komite Hijaz dengan masa kerja sampai delegasi yang diutus menemui Raja Ibnu Saud kembali ke tanah air. Jadi dibuatnya Komite Hijaz. Untuk apa?
untuk diutus menemui Raja Ibnu Saud menyampaikan aspirasi para ulama pesantren. Yang kedua, membentuk jam'iyah, organisasi, sebagai wadah persatuan ulama dalam tugasnya sebagai pemimpin umat yang diberi nama Nahdlatul Ulama, artinya kebangkitan ulama. Jadi pada tanggal 31 Januari 1926 Masehi atau 14 Rajab 1344 Hijriah dibentuklah sebuah jam'iyah atau organisasi sebagai wadah persatuan ulama yang diberi nama Nahdlatul Ulama. Artinya apa? Kebangkitan ulama. Selanjutnya, ini ada foto atau gambar Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, dan ini ada foto atau gambar Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Masya Allah, dua orang ulama besar Indonesia ini merupakan salah satu dari beberapa pencetus atau pendiri Nahdlatul Ulama. Delegasi Komite Hijaz yang terdiri dari Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dan Syekh Ganaim diterima dengan baik dan memperoleh tanggapan sangat positif dari Raja Ibnu Saud. Jadi yang diutus adalah Kiai Haji Abdul Wahab dan Syekh Ganaim, dan juga mendapatkan tanggapan baik, tanggapan positif dari Raja Ibnu Saud yang menyatakan bahwa tidak ada larangan bagi jamaah haji melaksanakan amaliyah keagamaan di Baitullah Al-Haram, dan setiap orang diberi kebebasan mengikuti mazhabnya masing-masing. Aspirasi para ulama pesantren tersampaikan kepada Raja Ibnu Saud dan mendapatkan respon yang sangat positif dari Raja Ibnu Saud. Itulah tadi proses kelahiran Nahdlatul Ulama. Intinya NU dilahirkan karena adanya pembaharu Islam, gerakan yang dinamakan pembaharu Islam di Indonesia yang mengancam keberlangsungan Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia, dan juga sebagai bentuk kepedulian kita terhadap para jamaah haji yang akan melaksanakan haji di Mekah agar mereka dapat melaksanakan amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah di Mekah walaupun pada saat itu rajanya beraliran Wahabi. Semangat belajar, mudah-mudahan kalian dapat mengerti. Sampai sini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.